Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Suno Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Ini hari Selasa dan saya lihat walaupun Bung Rocky udah make t-shirt, tapi saya tahu bahwa di dada Bung Rocky Gerung itu sudah berkibar bendera merah putih. Gitu ya, Bung Rocky ya? Ya, merah putih yang didoping. Ya kita bangga semua kemarin karena ada prestasi gitu. Tapi itu kebanggaan domestik karena dalam standar internasional tetap diragukan apakah itu betul-betul murni atau di dalam dada yang berkibar merah putih ada tambahan-tambahan kimia di dalam merah putih itu. Jadi itulah standar etik dalam sportivitas itu, dan soal itu yang kemudian bikin orang merasa bahwa ya ada yang tidak beres dalam pada pemerintah dalam memastikan bahwa merah putih itu diakui di dunia, bukan diakui oleh partai politik. Kan itu mah ya jelas saja kalau PDIP bilang ada merah putih, ya semua juga kita bilang ada merah putih. Tapi apakah merah putih itu diakui oleh Malaysia, diakui oleh Denmark, diakui oleh, ya itu soalnya. Ya, dan kita lihat betapa kemarin itu terjadi semacam wacana, ya perebutan wacana ketika memenangkan Thomas Cup itu. Pemerintah dan partai-partai pendukung pemerintah seperti PDI mengklaim bahwa ini adalah hasil aura positif dari kepemimpinan Jokowi sehingga Thomas Cup yang 19 tahun tidak kita berhasil diraih. Dan kemudian juga muncul meme misalnya menyebutkan bahwa hanya di periodenya Megawati dan Jokowi Thomas Cup itu diperoleh, karena memang tahun 2002 terakhir dan sekarang tahun 2019 gitu. Sementara netizen meributkan soal lu nggak becus ngurus organisasi kan gitu. Jadi aura positifnya kemana ini kalau ada dua, yang satu aura positif dan negatif. Jadinya kalau positif negatif kan jadinya negatif kan gitu kan. Aura itu kan dilihat oleh orang luar, itu namanya aura. Yang punya aura nggak bisa lihat auranya pasti. Jadi kalau dia bilang ini aura positif dari, ya bagaimana PDIP melihat aura positif Jokowi, terus Jokowi lihat aura positif PDIP. Kan itu satu tubuh politik tuh. Jadi konsep aura aja udah ngaco tuh. Aura tuh terlihat oleh orang lain, dan orang lain nggak lihat aura itu tuh. Jadi sebetulnya ini PDIP kayak kehilangan kemampuan untuk naikin elektabilitas. Sekarang pakai teori aura itu. Dan jadi semua hal mau dipakai untuk memperlihatkan bahwa Jokowi berhasil, bahwa PDIP berhasil termasuk dalam olahraga tuh. Padahal orang tahu bahwa ini nggak ada urusan dengan PDIP dan urusan dengan Jokowi. Ya memang kebetulan di situ. Nanti kalau ada gerhana matahari, wah itu karena aura Presiden Jokowi, maka matahari terjadi gerhana matahari itu kan pada kepemimpinan Presiden Jokowi. Ini soal-soal begini ya, nih mitos-mitos yang nggak ada hubungannya dengan kejeniusan seseorang. Tapi satu hal yang jelas bahwa ini buntut dari pengibaran bendera itu sangat serius, karena ternyata lanjutan hukumannya itu masih ada, Bung Rocky, dan kita ini sekarang kan sejajar, ya oke Thailand oke, tapi sama Korea Utara gitu kita sejajar, karena negara yang dihukum itu ada 3, Indonesia, Thailand dan Korea Utara. Tapi kalau Thailand sebenarnya persoalannya sederhana, itu karena tanda tangan raja saja yang belum ada gitu. Jadi kita serius karena ini berlaku hukuman selama 1 tahun ke depan. Bukan hanya nanti benderanya yang tidak boleh berkibar, tetapi atlet-atlet kita juga nanti tidak boleh kalau bertanding mengatasnamakan Indonesia. Kemudian orang tokoh-tokoh olahraga Indonesia tidak boleh duduk dalam lembaga-lembaga regional maupun internasional. Ini kan betul-betul jadi sangat serius implikasinya kalau nggak ditangani dengan cepat. Itu mestinya dana kereta api cepat dialihkan untuk membenahi laboratorium doping kita, kan mesti begitu. Baru masuk akal itu. Ini ada kereta cepat dibanggakan, dieluk-elukan, tapi kita buat pergi ke luar negeri separuh ngintip-ngintip nih, bakal dibully nggak di luar negeri itu? Karena ini masalahnya semua karena pemerintah tidak menyiapkan laboratorium doping dengan standar internasional. Di situ auranya hilang tuh. Ini soal yang sangat teknis, tapi dibawa-bawa jadi nanti Korea Utara nggak boleh ke sana karena dilarang oleh kadrun kan. Nanti pikirannya begitu kemana-mana tuh kan. Ya sebaiknya PDIP fokus dengan Pak Jokowi untuk membenahi sistem uji mutu di Indonesia.
itu perlu laboratorium yang bagus, sehingga nanti negara tetangga itu kirim sampel urinnya ke Indonesia, bukan kita ngirim ke Inggris, ngirim ke Australia, dan itu rumit sebetulnya. Jadi sekali lagi soal teknis dialihkan menjadi soal politis. Aurah Presiden Jokowi, buset itu. dan kata Puan yang merah putih sudah berkibar di semua dada. Kok dia tahu ya gitu ya? Loh, kita kalah aja merah putih berkibar kok, karena kan kita bangga kalau juga kalah tapi udah berjuang gitu. Memang belum nasib. Apalagi kalau menang gitu. Itu nggak perlu diucapkan merah putih berkibar. Yang pertanyaannya adalah merah putih tidak dikenal ketika disebutkan nama pemain-pemain itu. Udah bagus PBVSI masih disebutin gitu. Ya. Oke. Saya kira kita lupakan soal bendera merah putih berkibar atau tidak. Saya yakin seperti Anda sebutkan tadi, tanpa juara atau tidak, dengan juara sekalipun kita bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Nah, yang sedih itu justru saya lihat hasil survei Kompas ini, Bung Rocky Gerung. Jadi Kompas baru saja merilis soal survei elektabilitas. Ini disebutkan sekarang ini katanya Ganjar Pranowo itu sudah sejajar suaranya dengan Prabowo 13,9%. Kemudian di bawahnya ada Anies Baswedan ini 9,0 sekian persen. Jadi pertanyaan saya, kalau cuman elektabilitasnya 13% ini kan nggak ada yang layak dong menurut rakyat jadi presiden gitu. Padahal mereka udah kerja keras, apalagi Ganjar gitu ya. Kita tahu wah segala macam cara dia lakukan. Ya yang penting merah putih berkibar di dada Ganjar dan Prabowo kan. kan itu sinyalnya tuh. Sekali lagi PDIP yang mesti baca sebetulnya survei ini tuh. Kalau saya dari luar saya anggap ya Kompas mungkin lagi dorong wacana. Yang penting siapapun harus bersifat nasionalistik gitu. Ini partai-partai nasional tuh. Anies dianggap masih ada bau-bau kadrun gitu. Nah, jadi sebetulnya apa yang diucapkan di sini itu dalam upaya untuk minta perhatian publik bahwa Ganjar dan Prabowo potensial untuk memimpin Indonesia itu. Yaitu bagian yang kemarin saya terangkan, kalau elektabilitas jadikan dasar, tapi kalau soal intelektualitas, etika, kepemimpinan segala macam itu yang ditentang oleh millennials. Jadi sebetulnya ya Pak Prabowo masuk akal mungkin 13%, tapi kenapa Gerindra cuma 8% tuh? Justru drop gitu kan. Demikian juga PDIP juga 19%, berarti Ganjar di atas PDIP itu juga memusingkan PDIP kan. Kalau begitu dari mana tambahan lebih dari 19% pada Ganjar itu? Jadi sekali lagi kalau kita lihat survei-survei itu, ya itu ada bualannya juga tuh, ada bualannya, ada jualannya. Nah, saya nggak anggap itu sebagai hal yang penting, karena kalau misalnya kita lihat, Pak Prabowo dari awal udah jadi calon presiden tuh. Nah, sekarang jadi calon presiden lagi kok cuma segitu surveinya, karena nggak ajaib kan. Dalam kemampuan dia beredar dalam politik selama ini juga tetap segitu tuh. Ganjar apalagi itu udah kampanye satu Indonesia segala macam, duit dibuang di setiap pojok di mana ada tukang beca, udah nggak nyampe juga tuh. Mestinya kalau sekarang ya paling nggak ada 38% misalnya tuh kan. Nah itu baru bermutu tuh. Kalau sekarang ya mentok di situ doang tuh. Ya. Apalagi kalau kita mau periksa fungsi-fungsi politisasi di belakang setiap survei. Ya. Ini kan justru sekarang ini persoalannya menurut saya dari sisi elektabilitas sendiri mereka nggak memenuhi syarat gitu loh Bung Rocky, karena disebutkan angka 13,9% ini. Dan itu margin errornya berapa? Itu satu hal gitu ya. Kita buat katakan 5%. Jadi artinya sekitar 8%-an gitulah. Nah, sementara ini juga disurvei, kalau saya lihat tanggalnya, ini kelihatannya pada tanggal saat-saat Ganjar melakukan kampanye yang sangat masif di ini kan, karena tanggal 20 September sampai 8 Oktober ini, kalau salah 25 September sampai 9 Oktober, 26 September sampai 9 Oktober. Itu kan sangat masif dia. Jadi artinya sudah didongkrak dengan berbagai cara pun nggak naik-naik juga gitu. Sementara Puan dan Erlangga Hartarto ini nggak kelihatan. Padahal balihonya di mana-mana. Makanya saya kira ini survei ini kalau saya sebagai wartawan mesti lihat angle-nya begitu tadi. Tidak ada satupun tokoh yang dinilai pantas menjadi presiden oleh rakyat. Itu nanti Cebong bilang FNN kejam.
Tapi bagi angka kita atau bagi saya, konfirmasi itu, Bung problemnya Rocky. bukan elektabilitas. Ya. Bukan elektabilitas tokoh-tokoh ini, tapi sistem politik kita yang tidak memungkinkan kompetisi bebas tuh. Kan tetap selama ada presidensial threshold itu 20% itu tetap nggak ada gunanya. Dipamerin semua orang, di ujungnya juga akan dihalangi oleh presidensial threshold. Jadi sebetulnya kayak Kompas ini kan surveyor yang cukup kredibel. Mestinya dia persoalkan lebih dahulu sistem yang mewadahi elektabilitas ini. Kan ini semua elektabilitas palsu, di ujungnya ditentukan oleh partai, kok jadi apa gunanya gitu. Jadi sekali lagi kita ingin agar supaya kalau mau fair, bikin kompetisi bebas dan semua orang akan ikut di dalamnya tuh. Kalau misalnya tokoh-tokoh yang lain udah tahu bahwa ya di ujungnya nggak bisa. Jadi orang yang punya potensi merasa ngapain gua mulai kampanye. Kalau Ganjar kan dia menganggap bahwa oke, itu dia akan numpang pada PDIP yang udah punya PT 20% itu, demikian juga Gerindra. Itu nggak fairnya di situ. Ada tokoh misalnya seperti Rizal Ramli atau Gatot segala macam itu. Dia juga kehilangan atau siapa aja mau artis apa-apa yang punya keinginan untuk duel, tapi dia nggak punya motivasi untuk bertanding karena dia tahu dia akan dihalangi di ujungnya oleh barrier threshold itu. Jadi mestinya Kompas, ini saya anjurkan, bikin kampanye dulu untuk membuat tracknya itu kosong, nggak dihalang-halangi, baru kita survei elektabilitas. Di situ secara metodologi itu kacau tuh. Ya. Nah itu yang dan secara etis apalagi. Ya, menurut saya yang serius justru itu gitu. Satu, dari survei ini pun kita sudah mendapati bahwa rakyat menilai nggak ada di antara tokoh-tokoh yang punya potensi itu layak menjadi calon presiden. Kedua, dan kita tahu bahwa meskipun orang-orang ini tidak layak, nanti akan dipaksakan untuk tetap kita itu kan melalui presidensial threshold itu kan yang terjadi semacam itu. Jadi saya kemarin tertawa meskipun banyak orang Gerindra pasti ngamuk-ngamuk dengan Bang Faisal Basri ketika dia di Gelora dia menyebutkan bahwa ya saya nggak nyangka kalau Jokowi akan seburuk ini gitu, walaupun dia jujur bahwa dia memilih Jokowi sebagai presiden, tapi dia bilang bahwa tetapi saya tetap merasa benar karena kalau Prabowo jadi presiden pasti akan lebih buruk lagi. Ya, artinya apa? Kita itu dipaksa memilih dua pilihan-pilihan yang buruk gitu kan. Itu betul begitu, dan orang menganggap ya Ganjar dan Prabowo dua-duanya pengikut Jokowi. Jadi yang mending Pak Jokowi aja dibikin 3 periode, kan sama aja kan. Jadi logiknya bagaimana itu? Kan mestinya ada paradigma yang baru. Apakah Ganjar bersaing dengan Jokowi? Enggak. Apakah justru Ganjar ingin dapat limpahan dari Jokowi? Apakah Prabowo bersaing dengan Jokowi? Enggak. Nah kalau begitu ngapain mesti ganti presiden? Ya biarin aja Pak Jokowi. Kalau diganti kan sama juga tuh, itu Jokowi kecil-kecil juga kan. Kayak Ganjar adalah Jokowi kecil, Jokowi mini misalnya tuh. Pak Prabowo juga begitu, berupaya untuk ambil konstituen dari PDIP karena Gerindra nggak cukup. Jadi ini adalah all the president man sebetulnya. Oke. Nah, jadi artinya kita tetap semangat seperti sejak semula yang kita usung bahwa kita mengingatkan pada publik setiap kali ada publikasi hasil survei itu hendaknya satu kita pinginnya sih media yang kritis gitu ya, memberikan frame kepada publik, jangan hanya melepas bahwa ini elektabilitas paling tinggi atau ini paling rendah dan sebagainya. Yang kedua, kita selalu juga mengingatkan kalau memang tidak ada frame itu kita mengingatkan mesti kritis setiap kali kita melihat hasil survei gitu, karena ini pasti ada merupakan penggiringan opini publik. Iya betul, dan karena itu saya selalu menganggap Kompas itu karena dia adalah juga public educator, lakukan pendidikan politik, bukan sekedar pamerin bahwa si ini elektabilitas tinggi, si ini rendah. Tapi mesti ada konteksnya tuh. Konteksnya adalah kebebasan kompetisi, kesetaraan kompetisi itu. Ya kan intinya dalam demokrasi itu. Kalau Presiden Jokowi atau gengnya itu istana, ya ada kebebasan berpendapat. Iya, kebebasan berpendapat memang ada, tapi di ujungnya pendapat itu akan dihalangi oleh presidensial threshold. Ada kebebasan berkompetisi, memang ada kebebasan berkompetisi, tapi di ujungnya akan dipagari oleh presidensial threshold. Karena itu berkali-kali semua masyarakat sipil pergi ke Mahkamah Konstitusi untuk minta agar supaya itu dibatalkan.
Tapi Mahkamah Konstitusi berpikir juga konservatif, bahwa ini adalah apa namanya tuh open apa namanya open policy apa segala macam open legal policy itu. Jadi bukan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan. Jadi bagian ini yang memperburuk demokrasi kita tuh. Bahkan Mahkamah Konstitusi yang harusnya jadi garden dari demokrasi itu nggak berani untuk membatalkan presidential threshold. Padahal dia punya hak judicial activism untuk menguji. Nggak usah tunggu judicial review. Dia sendiri kan harus tahu bahwa demokrasi tidak mungkin ada presidential threshold karena itu menghalangi kompetisi bebas tuh. Nah ini juga yang mesti diajukan oleh atau diulas oleh Kompas. Nah, Kompas kalau cuma sekedar taruh angka di situ itu dia sama juga dengan surveyor bayaran yang nunggu pinjol supaya bisa lakukan survei kan. Jadi kita diperburuk sebetulnya. Nah itu pentingnya percakapan semacam ini untuk menegur pers agar supaya buka mata terhadap konteks. Konteks utama kita adalah tetap demokrasi dihalangi oleh presidential threshold. Ya. Saya berkali-kali juga dalam perbincangan ini kan mengingatkan harusnya media itu tidak jadi vacuum cleaner gitu ya. Setiap kali ada lembaga-lembaga survei mempublikasikan hasilnya langsung diberitakan saja. Mestinya diberikan track record dari lembaga survei itu. Misalnya katakanlah dia pada pilpres lalu, pada pilkada sebelumnya ngaco hasil surveinya. Dan salah semua, kita bisa ambil kesimpulan pasti juga survei yang dilakukan sekarang juga salah, bukan karena metodenya, tetapi memang pesanannya yang seperti itu kan, begitu yang kita persoalkan. Ini penting kita beri catatan pada publik, Bung Rocky. Ya karena publik kadang-kala nggak bisa akses informasi strategis di balik ketokohan seseorang itu, sehingga betul-betul dia hanya ya beli kucing dalam karung kan. Padahal fungsi lembaga survei, apalagi Kompas, dia mesti tunjukkan bahwa ini bukan sekedar beli kucing dalam karung, tapi beli kucing dalam karung bolong, sehingga kucingnya kelihatan tuh jejak masa lalunya kelihatan tuh. Perlihatkan apakah Ganjar punya poin di dalam soal IKTP yang apa namanya IKTP waktu itu yang namanya ada di KPK. Apakah Ganjar ada poin dalam soal perusakan lingkungan Kendeng itu kars yang digusur untuk kepentingan pabrik semen segala macam. Kan itu fairnya tuh. Jadi kalau Kompas punya rubrik kesehatan masyarakat, rubrik kesehatan lingkungan, ya kenapa nggak diulas seolah-olah Ganjar itu imparsial dalam soal-soal itu. Demikian juga Pak Prabowo itu tentang penguasaan tanah, tentang macam-macam gitu kan. Nah itu pentingnya edukasi itu diajukan oleh media massa itu. Ya. Tapi oke, kalau mereka nggak lakukan ya forum-forum kecil semacam FNN akan memperluas pendidikan politik publik. Jadi sayang betul kalau Kompas hanya sekedar jadi lembaga survei secara teknis. Mestinya Kompas ucapkan survei secara etis, itu selalu poin saya. Ya, jadi selama aturan mainnya itu seperti sekarang, yang tadi soal presidensial threshold 20% tadi, kita akan tetap saja berkesimpulan bahwa apapun hasil surveinya itu tidak ada artinya apa-apa, dan tugas kita untuk mengedukasi dan juga mendekonstruksi, gitu ya, Bung Rocky ya. Nah, betul itu. Jadi itu poinnya, karena akhirnya kan orang akan sebut cuma dua tokoh yaitu Ganjar dan Prabowo. Nah karena dua tokoh itu nasionalis maka bergabung aja. Maka akibatnya cuma ada satu calon tunggal tuh Ganjar dan Prabowo, tuh Prabowo dan Ganjar. Kan akibatnya begitu kan. Lalu nanti di ujungnya diperlihatkan lagi bahwa ini adalah keunikan politik Indonesia itu. Bahwa hanya ada satu calon dan calon itu ada calon yang direstui oleh Presiden Jokowi. Padahal kita tahu bahwa baik Jokowi, Ganjar maupun Prabowo itu elektabilitas naik karena doping opini publik. Dan kalau dia ikut kompetisi internasional bakal di ban itu, pasti akan kena sanksi. Nah itu ya mestinya kita bersihkan laboratorium politik kita supaya ada saringan etis, supaya dalam kompetisi itu sama dengan problem olahraga sebenarnya. Kita nggak punya laboratorium yang bermutu, sehingga politik Indonesia tidak bisa dibanggakan oleh kita sendiri. Kita mesti tunggu apa komentar dari pengamat internasional terhadap demokrasi. Ya buruk, tapi nanti kita marah-marah, itu kan pengamat internasional. Ya memang mereka yang lebih punya laboratorium etis untuk menguji elektabilitas dan profil di balik tokoh-tokoh politik Indonesia yang sekarang sedang ada di media massa, kan gitu. Oke. Bung Rocky, memang inilah hasil dari sebuah negara yang manusia-manusianya jenius
ya kita menghadapi situasi. Terima kasih Bung Rocky.